Oh, aduh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Tentunya di channel yang siap untuk menghibur kalian semua. Teman-teman, sebuah makanan bila tidak dicerna tidak akan rasakan enaknya. Begitu juga dengan sebuah pemahaman, sebuah wawasan, bila mana tidak kita cerna dengan baik, dengan betul, maka kita tidak akan pernah mengerti intinya, maksud dan tujuannya. Untuk itu, pada hari ini saya akan melanjutkan kembali untuk dzikir jalan. Dzikir itu ingat, ingat itu eling. Dan di samping itu, kita juga akan melanjutkan untuk didik pikiran. Didik pikiran saya yang selama ini masih meronta-ronta. Mari teman-teman. Nah, ini ya, saya temukan satu tumbuhan yang mengeluarkan pancaran cahaya yang luar biasa. Cahaya itu apa? Cahaya itu ilmu atau pengetahuan yang berfungsi atau bermanfaat buat kita. Ini contohnya seperti ini nih. Ini namanya pohon kelapa ya. Kalau di daerah kalian sama mungkin ya, kelapa itu bahasa nasional ya. Kelapa atau kerambil, bahasa Jawanya kerambil. Nah, itu di sana ada pohon, ada buah-buahnya di situ. Pohon kelapa berawal dari yang masih kecil, beluluk atau tembuluk. Kemudian ada cengkir, kemudian lagi ada degan, ya, kelapa muda, dan juga lagi ada kelapa yang tua atau giring. Dan di samping itu kita perlu menyerap ada wawasan yang perlu kita kaji di sini, ya. Nanti dibantu Mas untuk memetik satu persatu untuk saya sampaikan kepada para pemirsa di sini ya, biar kita bareng-bareng untuk menggali ilmu yang kita kaji. Mas, tolong dong ke sini sebentar ya. Oke, ya. Nanti satu persatu ya Mas ya. Coba ya udah. Ya. Ini kalau kecil buah kelapa ini ya, ini namanya beluluk atau tembuluk ya. Ini pun kita perlu kaji, di sini ada maknanya juga, di antaranya tadi sewaktu ini masih kecil itu masih lugu ya, lugu tidak punya, belum nalar ya, namanya masih perlu kita luk, itu kita kasih sayang ya, perlu kita among ya, seperti itu. Dan juga di samping itu ada kakaknya yang namanya cengkir ya. Cengkir itu tuh apa, udah menjelang remaja, udah remaja namanya cengkir itu, biar udah kencang pikirannya ya. Kita harus kencang, punya kemantapan hati ketika kita mau punya keinginan tertentu atau keyakinan tertentu ya. Jadi kita harus kencang pikirannya. Misalnya kalian berangan-angan mempunyai sesuatu ya, itu harus kencang pikirannya, artinya tidak terpengaruh oleh pemahaman atau orang lain yang mengasih tahu, mengelabui kita, gambarnya seperti itu ya. Jadi kita kencang pikirannya, tetap ini pasti saya mampu, pasti bisa, bahkan lebih dari itu, saya sudah mempunyai itu ya. Kencang pikirannya, maka kan betul-betul mewujud apa yang kalian cita-citakan. Itu namanya kekuatan pikiran. Oke, kencang pikirannya. Terus lagi yang kakaknya lagi, ini sudah namanya dawegan atau degan ya. Terus apa kira-kira yang perlu kita kaji di balik dawegan ini? Jadi gini, dawegan, legan, legowo ya. Nah, kita itu harus perlu legowo ya, ikhlas, gampangnya seperti itu. Kita lihat dulu
banyak ini dilakukan sebagai sarana ritual-ritual tertentu pada kepercayaan tertentu. Contoh di seni kuda lumping, di situ ada orang yang kesurupan ya, lalu dia minta minum degan. Nah, kesurupan itu sendiri itu adalah kita ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi mereka serasa emosi dan sebagainya. Ketika minum dawegan legowo atau sembuh gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita lagi merasa haus atau kita minum air ini menjadi lega, legowo. Jadi kita pandai-pandailah untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu ya luar biasa makna dibalik itu semuanya. Karena nafsu itu memang semua orang itu punya nafsu, tapi kita setidaknya itu bisa mengendalikan menjadi legowo atau legan. Dan yang terakhir adalah kelapa tua ya, atau sudah kiring. Ini ada saatnya kita akan jatuh menua dan juga akan mati. Untuk itu sebelum kita mati, kita setidaknya kita harus bertaubat dahulu, ingat mati ya. Jadi ingat mati. Di antara tadi tidak membawa hawa nafsu ya, jadi intinya bertobatlah sebelum mati. Itu teman-teman, ilmu silahkan dikaji lagi, digali dan dicerna, karena kalau tidak dicerna masih berbutuh gelondongan kita makan, mati akan keluar lagi. Biar kita merasakan enaknya kita cerna. Oh begitu. Oke teman-teman, jadi memang ilmu tadi ya, meskipun tidak kelihatan ataupun baru terlihat di mata, tapi kita tidak bisa menangkapnya ya. Sebenarnya petunjuk itu banyak sekali, termasuk tadi sebuah pohon kelapa dan juga buah-buahnya ada degan, biar kita lega, legowo untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu banyak sekali ilmu di situ ya. Iya Mbak. Ya, sebentar, saya merasakan dari sesuatu ya. Coba Mas Dani rasakan nggak ada sesuatu pagoda pancaran energi di arah sana? Memang saya juga merasakan ya ada energi memang dari pancaran ini daerah itu. Jadi bisa merasakan juga ya? Bisa. Oke bagus ya. Senang nih, bagus nih, senang nih sama Mas Dani. Jadi ini cocok buat hiburan kita teman-teman ya. Ini nanti kita akan sesuatu di sini, ada kita berusaha untuk menyentuh-nyentuhnya. Nanti bareng aja ya Mas ini ya, di bareng aja biar tahu. Ini khusus buat kalian yang suka dengan hiburan ya, atau suka dengan sesuatu yang menyenangkan. Coba-coba ya. Dia coba, nanti saya coba contoh dulu ya. Bapak, kalau menurut Mas Dani itu di situ merasakan apa itu kira-kira gambarannya Mas Dani? Ya, kalau menurut gambaran saya melihat sosok cahaya putih ya. Cahaya putih. Cahaya putih yang berkeliaran di ini wilayah sini nih. Oh ya betul ya, jadi memang energinya itu terasa gitu. Ini pinter luar biasa ini Mas Dani ini ya, termasuk hebat lah, jadi bisa juga melihat cahaya di situ, cahaya putih. Oke ya Mas Dani, kita coba nanti ya, tol ya. Iya baik Mbak. Sebentar. Aduh. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi oke. Ya, inilah tadi di penggambarannya. Maaf sekali teman-teman, ini apa? Dia kesurupan ya. Aduh, nggak apa-apa. Jadi memang ini penggambaran dari tadi ya, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Jadi dia kesurupan. Nanti coba bisa ambilin itu Mas apa? Tadi Bapak nggak degannya dibawa? Ya, sini ke sini. Nggak apa-apa. Coba dikapasin, suruh minum. Iya, suruh minum. Nanti dibawa degannya sini dulu. Ini degannya ya. Nanti untuk diminum nanti dipotong dulu ya, bentar. Nah.
nggak apa-apa. Coba Mas minum dulu ya. Bismillah. Minum, monggo, diminum. Bismillah. Aduh. Gimana Mas? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa ya. Ya, Mas. Ya. Inilah penggambarannya. Jadi tadi ketika orang bernafsu ya, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu banyak sekali ya, bukan cuma nafsu makan, tapi nafsu yang lain-lainnya, tapi nafsu termasuk amarah ya, itu termasuk nafsu. Bagaimana kita bisa mengendalikannya, atau terlanjur sudah tadi keburu ini, silakan diminumkan, yaitu dawakan berlegowo legan ya. Jadi pada intinya adalah ilmu supaya kita legowo ikhlas. Oke, kita lihat dulu ke sana ya. Tuh, sesuatu kelihatan nggak? Oke, kelihatan, Mbah. Mau diambil Mas Dani apa? Oh, monggo. Jenengan mawon, Mbah. Gua saja. Oke. Oh, ada dua nih. Ada dua ini. Oke. Alhamdulillah. Oh, situ kayak yang dulu nih, sama nih. Bentar ya. Jadi ini penggambang semar ya. Penggambang yang semar ini bukanlah sebuah jimat ya. Orang sengaja menanamnya dengan tujuan tertentu entah apa ya. Dan kita bisa mengambil kesimpulan, ambil ilmunya saja, bahwa kita sesuai dengan ilmunya semar. Semar itu menggambarkan diri kita supaya kita pandai untuk mengendalikan hawa nafsu biar maksud dan tujuannya tahu dan tercapai. Itulah ilmu yang sebenarnya. Mbak, kalau ini pusaka ini manfaatnya buat apa ya, Mbak? Ya, ini bukan pusaka, namun benda berwujud semar ini tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu sebagai pengeling-eling saja. Pengeling-elingkan saja kita untuk menggambarkan diri kita sendiri supaya kita bisa lebih asuh kepada sesama ya. Jadi pada paling pokok adalah untuk mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan Kyai Semar. Kyai Semar itu menggambarkan badanmu sendiri atau dirimu sendiri. Jadi lebih sabar lagi ya. Kalau untuk saya cocok nggak, Mbak? Ya boleh, yang penting bukan buat jimat, tapi untuk pengeling-eling atau pengingat-ingat. Yang penting jika kita tahu ilmunya tidak akan menjadi musyrik. Kalau tidak tahu ilmunya akan menjadi musyrik itu. Mau gue buat hiasan atau nggak apa-apa, buat pengeling aja, nggak masalah. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke teman-teman semua, itulah ilmu yang tersimpan dalam tadi perjalanan dari awal sampai akhir, diantara dari pohon kelapa. Bila mana kalian menonton dari awal, diperhatikan dengan benar, akan tahu, akan mengerti. Tapi kalau cuma melihat hiburannya, nanti akan terpotong-potong, tidak akan mudeng. Terima kasih, mudah-mudahan terhibur dan juga bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Yuk.